Halo adik-adik semua, kita kembali belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tematik 9, subtema 3, pembelajaran 5 untuk kelas 5 dengan tema manusia dan benda di lingkungannya. Kali ini ada dua muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, bahasa Indonesia. Mengidentifikasi isi iklan media elektronik. Yang kedua, SBDP. Membuat karya dengan teknik ikat celup. Terdapat 3 unsur iklan yang akan kita pelajari. Yang pertama, unsur iklan televisi. Yang kedua, unsur iklan radio. Yang ketiga, unsur iklan internet. Ada 6 unsur iklan media elektronik melalui televisi. Yang pertama, unsur kata-kata yang terdengar merupakan kalimat-kalimat iklan yang disampaikan oleh tokoh untuk menyampaikan maksud dan isi suatu iklan. Yang kedua, unsur warna. Keserasian warna pada tayangan iklan merupakan salah satu faktor pendukung untuk memperindah suatu iklan. Yang ketiga, unsur audio atau suara merupakan efek suara yang digunakan untuk mendukung suatu iklan. Bisa menggunakan efek suara alam maupun lagu dan musik. Yang keempat, unsur gambar. Unsur gambar merupakan model yang digunakan untuk mendukung suatu isi iklan agar lebih menarik. Misalnya, pada iklan niaga penawaran mobil, biasanya menggunakan gambar-gambar yang berhubungan dengan mobil. Yang kelima, unsur tulisan. Tulisan yang terlihat pada tayangan iklan biasanya adalah kalimat-kalimat yang menguatkan informasi penting pada suatu iklan. Yang keenam, unsur gerakan. Unsur gerakan pada iklan biasanya adalah gerakan tokoh dalam menyampaikan iklan maupun gerakan tulisan dan gerakan suatu produk agar iklan lebih indah dan lebih menarik. Ada satu unsur iklan media elektronik radio, yaitu suara. Dalam suara iklan biasanya menjelaskan tentang informasi produk barang atau jasa, berupa dialog atau efek suara, berupa iringan maupun lagu, yang bertujuan agar pendengar mampu mendengarkan informasi iklan dengan menggunakan daya imajinasi pendengar. Unsur iklan media elektronik melalui internet. Ada 3 jenis iklan, yaitu melalui audio atau suara. Yang kedua,
melalui video atau suara dan gambar bergerak. Yang ketiga, hanya melalui gambar saja. Terdapat 4 ciri-ciri kebahasaan iklan melalui internet. Yang pertama, menarik, tepat, dan mudah dipahami. Semakin menarik kalimat iklan pada internet, maka masyarakat lebih mudah memahami. Yang kedua, memiliki daya tarik bagi pemirsa. Seperti ciri yang pertama, yaitu harus memiliki kalimat-kalimat yang menarik maupun tampilan iklan yang menarik untuk masyarakat agar mau menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menonjolkan informasi yang dipentingkan. Misalnya, terdapat iklan jasa berupa guru bimbingan belajar. Maka, informasi yang ditulis dalam iklan tersebut adalah mengenai pelajaran, fasilitas, maupun background guru pengajar pada bimbingan belajar tersebut. Yang keempat, menggunakan slogan. Slogan dalam iklan seharusnya adalah kalimat-kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Apakah kalian masih ingat tentang iklan niaga? Salah satu contohnya adalah iklan niaga batik. Di Indonesia banyak beraneka ragam batik. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat batik jumputan atau batik ikat celup. Batik jumputan atau batik ikat celup adalah pemberian motif di atas kain dengan cara mengisi, melipat, dan mengikat kain dengan cara tertentu, lalu mencelupkannya pada zat pewarna. Mengisi maksudnya pemberian tinta pada lipatan-lipatan tertentu. Ada 2 cara untuk membuat batik ikat celup. Cara yang pertama. Langkah pertama, membuat lipatan pada kain berwarna putih. Langkah kedua, mengikat kain dengan menggunakan getah atau karet atau benang atau tali. Langkah yang ketiga, memasukkan atau mengisi warna tinta pada setiap lipatan. Jadi, dalam mengisi tinta, gunakan warna-warna sesuai keinginan. Yang keempat, lepaskan lipatan tersebut, lalu keringkan batik tersebut. Yang kelima, setelah kering, maka batik siap digunakan. Cara yang kedua. Langkah pertama, buat lipatan batik sesuai selera. Langkah yang kedua, ikat lipatan kain menggunakan getah atau tali atau benang atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, masukkan lipatan kain tersebut pada zat pewarna. Ingat, gunakan warna sesuai selera. Langkah yang keempat, lepaskan tali pada kain
Lalu, angkat kain tersebut dari zat pewarna setelah didiamkan beberapa menit, lalu keringkan. Yang kelima, setelah kering, batik siap digunakan. Motif-motif batik dapat berbeda sesuai dengan lipatan yang kita gunakan. Jadi, lipatan tersebut merupakan faktor motif-motif atau bentuk-bentuk dari gambar batik. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, coba kerjakan evaluasi di bawah ini. Ingat, kerjakan dengan teliti.